Halo Bu Adel, apa kabar? Halo Bu Par, baik Bu Par, selamat siang. Bu Par gimana kabarnya Bu Par? Wah baik juga ini. Eh, masih di sekolah apa sudah di rumah Bu Adel? Kebetulan saya tadi pulang Bu Par biar bisa fokus untuk rukol Bu Par. Oh, nggih. Ya, terima kasih ya Bu Adel sudah meluangkan waktunya untuk pertemuan kita hari ini. Nah, kalau Ya Bu, boleh saya tahu, apa nih yang akan Bu Adel bahas untuk pertemuan kali ini? gini Bu Par, rencananya saya ingin berdiskusi tentang pembelajaran saya di kelas sih Bu Par selama ini terhadap ya ada beberapa kendala sih Bu Par saya di dalam proses pembelajaran Bu Par. Hmm, nah, terus apa sih rencananya Bu Adel yang sudah Bu Adel buat untuk mengatasi kendala-kendala itu? Hmm, Karena kan kendala saya itu adalah siswa pasif ya Bu Parya. Jadi saya sih berencana untuk memberikan tambahan-tambahan uh, gini apa metode apa model-model pembelajaran sih Bu Par rencana saya. Hmm. Nah, dari rencana itu tujuan akhir yang Bu Adel inginkan atau yang sudah terpikir oleh Bu Adel itu apa? Seperti apa misalnya? Uh, dari rencana yang sudah saya rancang sih tujuan akhir yang saya harapkan itu siswa semakin aktif dalam pembelajaran produktif ini dan tidak ada lagi siswa yang pasif sih saya harapkan Bu Par. Hmm. Terus, apakah sudah diperkirakan atau diprediksi keberhasilan dari rencana yang Bu Adel buat itu? Uh, Kalau dari prediksi sih sempat saya kemarin mencoba Bu Par, Hmm. mencoba beberapa kali untuk pelan-pelan lah mencoba untuk rencana yang sudah saya buat itu kalau diprediksikan ya Bu Par ya diprediksikan ya semoga bisa mencapai apa yang saya harapkan sih Bu Par. Oh iya, berarti sudah direncanakan dengan benar-benar, sudah dipikirkan dengan matang, seperti itu ya Bu Adel? Astungkara sudah Bu Par sudah saya pikirkan dengan apa namanya dengan matang agar nantinya pelajaran produktif ini bisa menyenangkan untuk siswa Bu Par. Oh bagus ya Bu Adel ya. Kalau seandainya kita sekarang bicara tentang skala, Mm-mm. dari skala 1 sampai 10 menurut Bu Adel, di mana pencapaian dari tujuan Bu Adel? Rencana keberhasilannya itu sampai di mana menurut Bu Adel yang bisa dijalankan? Kalau sekarang ini kan, kalau saya bisa pakai skala, angka, untuk saat ini kan pembelajaran produktif itu saya masih di angka 6,5 7 lah ya Bu Parya masih. Tapi memang sudah ada di atas setengah lah siswa yang mau aktif di dalam pembelajaran. Nah, Ya. rencana saya sih saya harapkan uh, kalau bisa di atas 7,5 8 lah Bu Par supaya bisa Wah, membangkitkan keaktifan anak-anak di kelas dalam pelajaran produktif. wah bagus sekali ya udah berada di skala 6 mau ke 7 atau bahkan 7,5. Nah, terus apa saja kekuatan yang sudah Bu Adel miliki untuk pencapaian dari tujuan tersebut? Kekuatan yang sudah saya miliki itu untuk saat ini saya sudah memberikan beberapa model pembelajaran seperti uh, memberikan varian konten-konten bukpar seperti kayak video-video pembelajaran. Lalu saya juga sudah apa namanya beberapa kan siswa itu memiliki keunikannya masing-masing. Nah, saya sudahlah memberikan beberapa contoh-contoh cara belajar agar si siswa ini tidak bosan hanya mendengarkan saya aja yang ngajar, tapi juga sudah saya kasih beberapa video-video tambahan seperti itu sih Bu Par. Tapi kalau menurut Bu Par, apakah monoton ya Bu Par ya kalau saya seperti itu ya Bu Par ya? Kalau menurut saya sih sudah mulai ya, ada perubahan yang ingin Bu Adel terapkan, ada rencana yang ingin Bu Adel, jalankan sesuai dengan, perubahan metode mungkin sehingga siswanya tidak pasif seperti yang Bu Adel rencanakan itu ya.
Menurut saya sudah bagus sih Bu Adel, eee, tapi kalau sekarang kan setiap rencana itu pasti ada kendala, Iya. ada hambatan yang mungkin bisa terjadi. Nah, apakah Bu Adel sudah memikirkan berapa peluang kemungkinan terjadi hal tersebut? Mungkin apakah sudah ada solusi seandainya nanti Bu Adel menemukan kendala atau hambatan dalam melaksanakan rencananya Bu Adel itu? Sudah sih Bu Par, kalau kendala, saya kendala saya itu adalah penguasaan si anak terhadap apa namanya terhadap bahasa sih Bu Par. Itu sebenarnya kendala saya dan di situ apa yang saya rencanakan dari apa namanya kan saya sudah menemukan masalah yaitu penguasaan bahasa dari siswa. Nah, untuk apa namanya memperbaiki kendala tersebut saya sih sudah mencoba sih untuk mengajak teman yang mampu untuk mengajarkan teman yang tidak mampu seperti kayak tutor teman sebaya lah seperti itu Bu Par. Ya semoga dengan itu siswa malah lebih bisa keinginannya untuk belajar lebih kuat karena sudah ada teman-temannya juga yang membantu seperti itu Bu Par. Oh, nggih. Dari sekian rencana yang sudah Bu Adel susun, yang sudah Bu Adel rancang. Nah, rencana utama atau yang menjadi skala prioritas yang akan Bu Adel laksanakan pertama kali sehingga tercapai tujuan itu yang mana Bu Adel kalau boleh saya tahu? Rencananya seperti yang sudah tadi saya bilang, rencana yang saya ingin coba itu adalah dengan menambah model-model pembelajaran saya, ditambah juga dengan mungkin istilah-istilah asingnya saya lebih tonjolkan agar siswa yang tadinya tidak tahu menjadi oh ada loh ternyata istilahnya seperti ini di hotel nih istilahnya seperti ini seperti itu Bu Pak. Itu sih rencana utama saya yaitu dengan menambahkan model-model pembelajaran yang tadinya cuma kertas bergambar aja sekarang saya kasih video yang tadinya cuma video slide-slide aja sekarang saya tambahkan dengan video real bagaimana proses kinerja yang ada di hotel seperti itu sih Bu Par. Ya, jadi itu rencana utama seperti menambahkan video-video seperti yang Bu Adel ceritakan tadi itu merupakan prioritas yang akan Bu Adel laksanakan seperti itu ya Bu Adel ya. Iya benar. Nah, terus untuk jangka waktunya kira-kira dalam mencapai tujuan ini Bu Adel akan merencanakannya itu berapa lama untuk pencapaiannya? Mungkin sudah direncanakan jangka waktunya Bu Adel? Kalau misalnya jangka waktu sih saya sih berharap tidak lama-lama untuk mencapai keberhasilan ya Bu Par ya. Ya bisa jadi 2-3 kali pertemuan lah saya usahakan agar rencana saya ini berhasil Bu Par. Berarti dalam 2-3 kali pertemuan seperti itu ya Bu Adel ya. Nah, upaya apa yang Bu Adel lakukan untuk mencegah seandainya nanti terjadi gangguan? Mungkin kan kita harus punya plan A, plan B ya Bu Adel ya. Apa yang mungkin akan Bu Adel lakukan untuk mencegah gangguan-gangguan yang ada? Nah, kalau misalnya nih, misal dalam perjalanan bahwa menggunakan menambah model-model pembelajaran tidak juga berhasil untuk menaikkan keaktifan siswa dalam praktek produktif. Saya tadi sudah saya jelaskan juga ke Bu Pa, kemungkinan saya mengajak tutor teman sebaya juga. Namun jika sampai plan B saya ini yaitu tutor teman sebaya tidak juga bisa meningkatkan keaktifan siswa, kemungkinan besar dengan kita mengajak siswa untuk real saya dengan siswa kita berlatih bersama-sama dalam praktek sehingga siswa itu tidak lagi meraba-raba misalnya oh seperti ini loh namanya table setup tapi kita langsung saya mungkin face to face dengan siswa mungkin memang agak panjang sih waktunya tapi itu bisa dipakai plan atau dipakai perencanaan kalau memang rencana saya yang pertama dan kedua tidak berhasil Bu Par. Oh iya. Nah, setiap rencana itu pasti kita memerlukan adanya menjalin komitmen dengan siapa gitu modelnya. Apakah Bu Adel sudah memikirkan siapa dan apa
uh, yang akan Bu Adel lakukan untuk dapat menjalin komitmen? Siapa yang Bu Adel ajak ikut berkomitmen dalam pencapaian dari rencananya Bu Adel ini mungkin? Kalau saya pribadi sih, yang paling pertama pasti saya membutuhkan siswa itu sendiri. Dalam rencana saya itu uh, target utama saya adalah siswa. Namun tidak memungkiri saya pasti akan meminta bantuan teman tim teaching saya, karena kan kalau kita di produktif itu kan tidak hanya saya saja yang mengajar produktif, tetapi kami memiliki tim teaching. Saya di situ pasti akan membuat komitmen dengan tim teaching saya bahwa saya ada berencana seperti ini loh untuk di kelas. Selain itu juga pasti dengan kepala program saya yang jika memang sudah di ACC kita jalankan rencana itu. Lalu setelah sampai di kepala program, saya pasti akan meminta izin juga atau meminta komitmen dengan wakak kurikulum saya. Itu pastinya, karena wakak kurikulum yang menentukan jadwal saya, sehingga saya akan berkomitmen dengan teman tim teaching, kepala program, dan wakak kurikulum saya. Ya, terus bagaimana tindak lanjut yang akan dilaksanakan selanjutnya? Misalnya setelah pertemuan ini, apa tindak lanjut yang akan Bu Adel jalankan mungkin setelah menjalin komitmen dan menerapkan metode dari rencana itu? Nah, rencana aksi nyata saya ya dengan saya masuk ke kelas, saya merealisasikan rencana saya setelah diberikan jalan oleh kepala program dan wakil kurikulum. Saya akan melakukan itu di kelas. Pertama, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa saya pasti akan memberikan dulu beberapa model-model pembelajaran. Semoga itu juga bisa masuk ke dalam gini mereka, supaya mereka juga bisa termotivasi untuk aktif di kelas produktif ya Bu Parya, karena kan itulah seperti yang tadi saya sudah bilang, kelas produktif itu prakteknya yang banyak, sehingga membangkitkan keaktifan siswa itu dengan menambah-nambah model-model pembelajaran, menambah yang tadinya cuma gambar, cuma ini adalah sendok, sekarang saya kasih ini sendok, istilah-istilah asingnya seperti apa, sendok adalah spoon dan sebagainya. Di kelas saya langsung memberikan menjalankan rencana tersebut, Pak. Oke, berarti itu adalah rencana tindak lanjut yang akan Bu Adel terapkan. Okay, Nah, benar. dari pembicaraan kita yang tadi itu berarti dapat saya sampaikan kalau Bu Adel itu ingin menerapkan metode baru dengan siswanya. Ya, Nah, benar. seandainya Bu Adel mau menerapkan tutor sebaya juga seperti Ya, itu. benar. Serta menjalin komitmen dengan siswa dan seluruh sivitas sekolah yang ada di SMK itu, seperti itu Iya. yang lihat tadi ya Bu Adel ya. Iya, Dan benar. untuk skala pencapaian yang ingin Bu Adel capai juga sangat luar biasa. Semoga Bu Adel bisa menjalankan sesuai apa yang sudah Bu Adel harapkan. Nah, Iya. nantinya saya harap saya dapat bertemu lagi dengan Bu Adel setelah rencana itu dijalankan. Terus saya ingin tahu juga bagaimana perkembangan dari rencana Bu Adel tentang pencapaian tujuan yang ingin Bu Adel jalankan itu ya Iya. Bu Adel ya. Ya, semoga Bu Parya, semoga saat nanti kita pertemuan berikutnya sudah tidak ada lagi kendala siswa pasif di dalam pelajaran produktif, Bu Parya. Supaya apa yang saya rencanakan sesuai lah dengan harapan gitu ya Bu Parya. Yes, nanti kita ketemu lagi ya Bu Adel setelah mungkin 1 minggu lagi, nanti mungkin kita bertemu dalam ruang virtual ini juga Bu Adel ya. Iya Bu Terima kasih Pak. Bu Adel sudah Terima kasih meluangkan juga Bu waktu untuk Pak. bercerita dengan saya tentang permasalahannya, dan sekarang juga Bu Adel sudah menemukan rencana dan solusi dari pemecahan masalah yang Bu Adel temukan. Iya Bu Ya, Par, terima kasih banyak atas masukan, atas dukungan dan supportnya Bu Par terhadap apa yang tadi saya sudah ceritakan, apa yang menjadi sebuah permasalahan bagi saya yang
setidaknya sekarang solusi sudah saya dapatkan dan semoga saja nanti saat pertemuan virtual berikutnya saya sudah bisa bilang ke Bu Par rencana saya berhasil seperti itu Bu Par ya. Iya, saya juga tidak sabar untuk menunggu saat itu ya Bu Adel ya. Ya. Semangat selalu Bu Adel. Oke, terima kasih Bu Par. Iya.